Baik teman-teman, jangan lupa di like dan di subscribe. Semoga like dan subscribe Anda semua bisa berguna untuk membangun channel ini menjadi lebih baik lagi dan lebih berguna lagi bagi banyak orang. Tetap semangat dan teruslah berlatih. Baik teman-teman, selamat berjumpa lagi di pembelajaran matematika ya. Hari ini kita akan belajar tentang menemukan perbandingan sisi segitiga siku-siku. Nah, begini teman-teman, yang pertama itu segitiga siku-siku sama kaki yang mau kita bicarakan. Nah, ini salah satu dari segitiga khusus adalah segitiga siku-siku sama kaki dengan besar ketiga sudutnya adalah 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Setiap segitiga siku-siku sama kaki adalah setengah dari persegi. Nah, ini maksudnya seperti apa ya? Nah, ini dia teman-teman. Ini ada sebuah persegi, kemudian kita belah jadi dua tapi berdasarkan diagonalnya. Nah, ini ke sini. Berdasarkan diagonalnya. Ya, ini juga sama. Bisa juga ke arah sebelah sini ya, tapi sekarang kita yang ke sini aja. Nah, ketika kita belah, ini ada yang warna biru, ada yang warna putih ini. Yang warna biru ini sudah pasti setengahnya dari bangun persegi ini. Dan yang perlu diingat, ini sudutnya 45, di sini 45 derajat, 45 derajat, 45 derajat, dan di sini 90. Kenapa saya harus bicara begitu teman-teman? Karena ini nanti penting ini. Nah, sekarang kita coba yang ini. Perbandingan ketiga sisi segitiga siku-siku sama kaki itu ini, akar 2 banding 1 banding 1. Nah, maksudnya ini apa sih ya? Nah, sekarang perhatikan dulu, kita cara mengingatnya dulu deh. Nah, ini panjang ini ada coret merah 1, ini juga ini ke sini ada coret merah 1. Ini menunjukkan bahwa sisi yang alas ini dengan sisi yang tinggi ini itu panjangnya sama. Ya, panjangnya sama. Lalu di sini sudutnya 90, ini 45, ini 45. Di sini akar 2. Ini teman-teman wajib ingat ya, wajib mengingatnya. Cara mudahnya begini mengingat. Sisi di depan sudut 45 derajat. Ini 45 derajat. Depannya itu sisi mana? Oh, sisi ini nih. Ini berarti dia perbandingannya 1. Depan 45 derajat itu perbandingannya dia 1. Lalu di depan 90 berapa? Akar 2. Cara mengingatnya begitu ya. Lalu kalau teman-teman mungkin menanyakan ini angka 1 di sini akar 2 ini dari mana ya gitu ya. Kita lihat yuk. Jika diberikan segitiga siku-siku sama kaki ABC, tentukan rasio AB banding AC banding BC gitu ya. Misal AC sama dengan BC sama dengan P. Ini mau menunjukkan ini permisalan saja teman-teman. Ini P di sini permisalan, bisa menggunakan abjad yang lain. Gitu ya. Nah, ini misalkan ini ABC, segitiganya seperti ini. Sudut BAC itu 45 sama dengan sudut ABC. BAC dengan ABC itu 45 derajat ya teman-teman. Nah, sekarang kita bisa gunakan Pitagoras. Jadi AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, ini ya dari sini ya teman-teman ya. Kemudian AC kuadrat itu P kuadrat ditambah dengan BC kuadrat itu P kuadrat. P ini dari mana? Nah, ini permisalan tadi teman-teman ya. Kuadrat ini dari Pitagorasnya ini. Jadi AC itu dimisalkan panjang AC adalah P, maka P kuadrat. BC itu dimisalkan P, maka di sini P kuadrat gitu ya. Nah, kemudian dijumlahkan P kuadrat tambah P kuadrat itu 2P kuadrat. Tapi statusnya di sini AB kuadrat ya, teman-teman ya. Lalu untuk menyederhanakan kuadrat di sebelah sini, yang sebelah sini itu kita akarkan. Ya, kita akarkan, dan akar dari P kuadrat itu adalah P. Akar 2-nya biarkan di dalam akar. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi misalkan AC itu P, BC itu P, maka di sini P akar 2. Kalau di sini P-nya itu 1, di P-nya di sini 1, di sini 1, berarti kan perbandingannya 1, 1, 1 akar 2. Bilangan 1 di depan akar boleh untuk tidak ditulis, langsung ditulis akar saja gitu.
ya, maka di sini didapatkan perbandingannya tadi adalah 1 akar 2. Nah, begitu ya teman-teman ya. Nah, ini dia perbandingannya. Ketika P-nya ini dimisalkan satu satuan, berarti 1 banding 1 banding akar 2 gitu. Nah, cara mengingatnya sekali lagi, pokoknya akar 2 itu di depan sudut 90, sisi di depan sudut 90 derajat. Sisanya yang 45 itu adalah 1 dan 1. Tapi khusus yang segitiga sama kaki ya, sama kaki. Nanti ada yang segitiga satunya, nanti kita akan baca lagi di sana. Nah, contohnya ini, perhatikan gambar di samping. Diketahui segitiga siku-siku segitiga KLM dengan panjang KL 8 dan sudut KLM 45 derajat. Tentukan panjang LM. Nah, ini baik teman-teman, sekarang kita akan coba di sini kita lihat ya. Di sini ada segitiganya yang sudah kita buat. Di sini ada 90 derajat, di sini ada 45 derajat. Kalau di sini tidak ditulis berarti otomatis ya teman-teman ya. Di sini pasti 45 derajat. Gitu ya. Nah, kemudian di sini ada ukurannya sudah kita ketahui adalah 8 cm. Yang ditanyakan adalah LM teman-teman. Ini yang ini panjang ini ke sini ya. Maka langkah pertama kita tulis dulu perbandingannya. 1 akar 2. Cara mengingatnya tadi gimana? Depan 90 derajat, sisinya itu pasti dia perbandingannya akar 2. Yang merah ini nilai perbandingan ya teman-teman ya. Kemudian di sini 45 depannya 1, 45 depannya 1. Cara mengingatnya begitu. Nah, yang ditanyakan adalah LM, maka saya tulis dulu LM. Setelah LM saya tanya, saya tulis, yang ditanyakan sudah saya tulis, lalu carilah ukuran dari segitiga, sisi segitiga yang sudah diketahui. Mana itu? KL. Loh, kok KL? Kenapa? Ini ada 8 yang sudah diketahui gitu ya. Maka kita tulis KL dulu. Jadi ini yang sudah diketahui. Kemudian sama dengan LM. LM itu sekali lagi teman-teman, akar 2 ini perbandingannya adalah LM ini perbandingannya berapa? Akar 2. Maka saya tulis akar 2. Ya, sekali lagi LM ini perbandingannya akar 2, maka dia urutan yang pertama setelah sama dengan dia yang kita tulis akar 2. Kenapa? Nah, ini dia punya LM. Lalu berikutnya banding apa lagi? KL ini perbandingannya berapa? 1. Kita tulis banding 1 di sini ya. Banding 1. Jadi kalau yang sebelah sini itu adalah ukuran itu ya, ukurannya yang sebenarnya. Kemudian yang sebelah sini itu nilai perbandingannya teman-teman ya. Yang sebelah sini nilai perbandingannya. Kalau yang sebelah sini ukuran, ini perbandingan ya. Jadi setelah seperti ini kita masukkan LM yang ditanyakan. KL adalah 8, di sini ada akar 2 banding 1. Lalu langkah berikutnya ini yang paling menentukan, yaitu pinggir kali pinggir. 1 kali LM sama dengan tengah kali tengah. Jadi pinggir kali pinggir, tengah kali tengah gitu ya. Jadi didapatkan 8 kali akar 2. Kemudian LM sama dengan 8 akar 2. Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi panjang LM adalah 8 akar 2 cm. Oke, mudah ya. Nah, sekarang yang menentukan perbandingan panjang sisi segitiga yang bersudut 30, 60, dan 90. Kalau yang tadi itu kan 45, 45, dan 90 ya. Nah, sekarang berbeda. 30, 60, dan 90 derajat. Nah, ini dia segitiganya yang seperti ini teman-teman. Ini 30, ini 60, ini 90. Sudah menjadi pasangannya ya, seperti ini ya. Nah, perbandingannya ini teman-teman, 1, 2, akar 3 gitu. 1, 2, akar 3. Jadi cara mudah mengingatnya ini 30, 90, dan 60. 30 ini bilangan paling kecil teman-teman. Dia bilangan paling kecil, berarti dia perbandingannya depannya sisinya adalah 1.
Lalu di sini 90, paling besar itu 2, kita tulis 2. Nah, di antara 2 dan 1 itu ada akar 3, di depan 60. Kalau saya cara mudah mengingatnya begitu. Nah, sekarang ini teman-teman, gambar di samping menunjukkan segitiga PQR dengan siku-siku di P dan QR sama dengan 8 cm dan sudut Q sama dengan 60 derajat. Tentukan panjang PQ, kemudian yang B panjang PR. Nah, ini segitiganya begini. Kita cermati dulu teman-teman. Di sini yang perlu kita pahami bahwa di sini 90, di sini 60. Lalu di sini kok nggak ditulis ini berapa? Sudah saya sampaikan di awal bahwa ketika di sini 90, kemudian di sini 60, sudah pasti di sini 30. Dari mana kita bisa memastikan? Perlu kita ingat teman-teman, pelajaran waktu SD, jumlah besar sudut dalam segitiga itu 180 derajat. 180 derajat itu kita kurangi 90, kita kurangi 60, pasti sisanya 30 di sini. Itu ya. Nah, caranya begitu. Lalu QR itu 8, QR itu 8 cm. Ini ukuran yang diketahui. Kita disuruh menentukan berapa panjang PQ dan PR. Nah, sekarang kita mau bicara panjang PQ, berarti perbandingannya dulu saya tulis 1, 2, akar 3. Itu ya. Lalu seperti yang pertama tadi, tentukan dulu yang ditanyakan, tulis dulu yang ditanyakan apa PQ, kita tulis dulu di sini PQ, banding. Nah, setelah ini apa yang harus ditulis? Carilah bilangan ukuran dari segitiga yang sudah diketahui. Berapa itu? 8, masukkan 8 nanti. QR ya, berarti QR ya. Ya sudah diketahui kan QR sama dengan. Nah, sekarang di sebelah sini diisi perbandingannya. PQ itu posisi di mana? PQ itu berarti perbandingannya 1. Kita tulis 1. Lalu QR di sini perbandingannya berapa? Yang warna merah ini 2, maka saya tulis 2 di sini. Lalu PQ, QR-nya di sini 8, kita masukkan 1:2. Lalu di sini kita kalikan pinggir kali pinggir, PQ kali 2 berarti 2 kali PQ sama dengan tengah kali tengah, 8 kali 1. Nah, di sini 2 kali PQ sama dengan 8 kali 1, yaitu 8. Maka PQ sama dengan 8/2, maka PQ sama dengan 4. Nah, jadi panjang PQ adalah 4 cm. Nah, sekarang yang ini teman-teman, panjang PR. Ini yang ditanyakan, panjang PR. Jadi langkah pertama sekali lagi sama, yaitu kita tulis perbandingannya dulu ya teman-teman ya. Nah, setelah itu ukuran yang diketahui dari soal ini ada 8, kita tulis dulu 8 di sini. Lalu yang ditanyakan PR kita tulis dulu nih yang ditanyakan. Pokoknya yang ditanyakan kita tulis dulu. Banding yang sudah diketahui ukurannya apa? QR, kita tulis QR. Sama dengan sebelah sini perbandingan dari mereka, kita tulis dulu. Habis ini sama dengan kan pertama yang harus ditulis ya, berarti PR urutan pertama. PR-nya berapa di sini? Perbandingannya akar 3, tulis akar 3. Kemudian banding QR itu perbandingannya 2, kita tulis 2 di sini. Ya, kita masukkan ukurannya QR 8. Kemudian yang paling penting di sini pinggir kali pinggir, 2 kali PR, tengah kali tengah, 8 kali akar 3 gitu ya. Nah, setelah itu 2 PR sama dengan 8 kali akar 3. Maka PR sama dengan 8 akar 3 dibagi 2. Kemudian di sini 8 dibagi 2 berapa teman? 4 gitu ya. Maka hasilnya adalah jadi panjang PQ sama dengan 4 akar 2 cm gitu teman-teman. Ya, mudah ya.
Baik teman-teman, kita akan mencoba untuk melihat latihan. Ayo kita berlatih 6.4 ya teman-teman ya, nomor 1. Nanti tidak semua lah ya, hanya sebagian aja. Nanti biar kita bisa ngejar untuk bahas yang nomor-nomor selanjutnya. Sekarang kita akan coba yang A dulu. Tentukan panjang sisi yang ditunjukkan oleh huruf pada setiap gambar. Nah, ini kebetulan A ya. Baik teman-teman, ini kita akan bahas yang ini dulu. Nah, ini kalau seperti ini langsung menggunakan perbandingan yang berapa? Kita bisa menggunakan perbandingan yang 1 akar 2 teman-teman. Bagaimana kok bisa tahu lah? Di sini kan ini panjang ini dengan panjang ini sama. Kalau ini dengan ini sama, berarti dia segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama kaki, berarti dia sudutnya adalah 45 derajat. Ya, di sini 45, di sini 45, sini 90. Begitu, maka langkah pertama kita tulis perbandingannya. Sini 1, depan 90 adalah akar 2. Lalu yang ditanyakan A, kita tulis A-nya dulu. A, banding, ukurannya sudah diketahui mana? Ini panjang sisi miring. Berarti akar 32 sama dengan. Sekarang kita isi perbandingannya. Yang A itu di mana? Ini perbandingannya berapa teman-teman? 1, kita tulis 1. Lalu banding apa? Akar 2 ini posisi di sisi miring. Sisi miring itu perbandingannya berapa? Akar 2. Kita tulis akar 2 di sini. Lalu ini yang paling penting, pinggir kali pinggir. Jadi akar 2 kali A sama dengan tengah kali tengah 1 kali akar 32. Maka akar 2A ini seharusnya bisa saja ditulis A akar 2 ya, tapi di sini nggak apa-apa. Akar 2A sama dengan akar 32. Maka A sama dengan akar 32. Ini sebagai pembagi ke bawah, akar 32 per akar 2. Lalu kita sederhanakan. Di sini saya sederhanakan, yang akar 32 itu menjadi akar 16 kali 2. Biasanya teman-teman, bilangan yang ada di dalam akar itu sudah dibuat di setting supaya nanti mereka bisa disederhanakan. Cara menyederhanakan gimana? Silakan teman-teman kalikan aja. Misalkan ada 4 ya, bilangan 4 itu bisa keluar dari 4 jadi 2. 9 itu bisa keluar jadi 3. 16 bisa keluar akar jadi 4 gitu ya. Nah, sekarang 16 kali 2 itu kan 32 teman-teman. Ya, 16 kali 2 itu 32. Maka ini tidak mengubah apapun ya teman-teman ya. Nah, bentuk ini kalau saya sederhanakan jadi begini. Maka akar 2 dengan akar 2 nya disederhanakan sehingga tinggal sisa akar 16. Akar 16 itu berapa? 4. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi sudah kita pahami prosesnya seperti ini. Bisa saja sih dari sini langsung akar 2 dibagi akar 32 dibagi akar 2. Bisa aja langsung ketemu akar 16. Hanya yang menjadi permasalahan kan kita tidak bisa tahu secara detail bagaimana proses kok bisa dibagi gitu. Kalau seperti ini kan jelas. Oh, yang dibagi karena ini dengan ini punya faktor persekutuan sama. Begitu. Jadi didapatkan di sini 4, A-nya adalah 4 cm gitu ya. Sekarang yang ini teman-teman, ini pun sama. Kita langsung tulis saja perbandingannya di sini 1, di sini akar 2. Yang ditanyakan adalah A, maka A kita tulis dulu. Lalu panjang salah satu sisi yaitu 72 sama dengan di sini adalah akar 2, sisi miringnya adalah akar 2 banding 1. 1 dari mana? 72 ini berada di sini teman-teman. 72 ini berada di sini. Maka dia 72 itu perbandingannya 1. Kita tulis 1 di sini. Lalu pinggir kali pinggir berarti 1 kali A, tengah kali tengah 72 kali 72 dikali akar 2. Maka didapatkan 72 akar 2. Selesai teman-teman. Jadi A sama dengan 72 akar 2 cm.
Nah, sekarang yang ini teman-teman, nomor yang 1B ini hitunglah nilai B. Ini ada segitiga. Segitiga, kemudian dia di sini 30 derajat, ini 90 derajat. Kemudian ini yang ditanya di sini berarti 60 derajat ya, teman-teman ya. Lalu B ini yang ditanyakan. Berapakah nilai B ini? Ya, berapakah nilai B? Maka kita tulis perbandingannya dulu. Depan 30 derajat itu 1, depan 90 itu 2. Nah, di antara 1 dan 2 itu ada akar 3. Nah, itu di sini. Berarti dia di depan 60. Ya, ini perbandingannya. Yang ditanyakan adalah B. Yang ditanyakan adalah B. Maka B saya tulis dulu. B banding apa di sini? Cari yang sudah ukuran yang sudah diketahui. Berapa? Oh, ini miringnya, hipotenusanya berarti 16. Kita tulis 16. Sama dengan B di sini perbandingannya. B di sini B di sini itu perbandingannya berapa? Akar 3. Kita tulis akar 3. Banding akar 2. Akar 2 dari mana? 16. 16 itu posisinya adalah sisi hipotenusa, sisi miring. Berarti perbandingannya adalah 2. Kita tulis 2 di sini. Lalu yang pinggir kali pinggir berarti 2 kali B, tengah kali tengah 16 kali akar 3. Berarti 2B sama dengan 16 kali akar 3. Maka B sama dengan 16 akar 3 per 2. Lalu disederhanakan teman-teman. 16 dibagi 2 didapatkan 8 akar 3. Gitu ya teman-teman ya. Jadi nilai B adalah 8 akar 3 cm. Kok bisa 8? Dari mana? 16 dibagi 2 dapat 8. Ya teman-teman ya. Kemudian yang berikutnya, hitunglah keliling persegi ABCD. Nah, ini teman-teman, ini ada persegi, kemudian diagonalnya adalah 18 akar 2. Jadi 18 akar 2 ini teman-teman, ini penting banget gitu ya. Nah, sekarang kita melihatnya begini. Keliling persegi, nanti berarti kita akan jumlahkan kelilingnya, besar kelilingnya, panjang kelilingnya ini kita akan jumlahkan. Nah, untuk mencari salah satu sisi, berarti kita bisa manfaatkan segitiga yang warna biru ini. Nah, berarti ini ya teman-teman ya. Berarti di sini ada 18 akar 2, jadi AB, BC, itu ya teman-teman. Jadi kita akan memanfaatkan segitiga ini. Jadi ukurannya sudah jelas. Lalu dari bentuk ini kita perlu pahami bahwa panjang BC dengan panjang AB itu sama. Kenapa? Karena dia persegi. Setengah dari persegi merupakan segitiga siku-siku jika pemotongannya menggunakan diagonalnya seperti ini. Segitiga sama kaki, segitiga siku-siku sama kaki. Nah, gitu ya. Nih. Nah, sini 45 derajat, sini 45 derajat, di sini 90 derajat. Nah, ini B yang ditanyakan. Kalau B-nya di sini, Pak, gimana? Boleh, boleh. Nah, B-nya itu di sini. Boleh di sini, boleh di sini. Nah, sekarang saya tulisnya di sini. Maka kita tulis perbandingannya dulu. Depan 45. Depan 45 itu 1. Depan 45 itu 1. Lalu depan 90 itu akar 2. Jadi yang merah ini adalah perbandingannya ya teman-teman ya, 1 akar 2 itu. Maka B banding yang sudah diketahui ukurannya adalah AC, berarti 18 akar 2 sama dengan B ini, B-nya itu di sini perbandingannya berapa? 1, kita tulis 1. Kemudian di sini ada 18 akar 2. 18 akar 2 perbandingannya berapa? Akar 2. Kita tulis ini akar 2. Lalu pinggir kali pinggir, jadi B kali akar 2. Tengah kali tengah, jadi 18 akar 2 kali 1. Jadi sekarang B akar 2 sama dengan 18 akar 2. Karena 18 akar 2 kali 1 kan 18 akar 2 ya.
Lalu B sama dengan 18 akar 2 per akar 2. Nah, ini boleh dibagi. Pak, ini kok 18-nya nggak dibagi 2 ini? Sekarang yang perlu diingat apa? Ini ada akarnya, teman-teman. Ini ada akarnya. Jadi boleh dibagi yang sesama akar. Jadi kalau 18 dibagi yang A2 di dalam akar, ya tidak boleh itu ya. Itu menyalahi aturan. Maka yang akar dengan akar, sehingga B didapatkan 18. Kalau di sini B-nya itu 18, berarti ini juga 18, ini 18, ini juga 18. Maka kelilingnya adalah 4 kali sisi. Jadi 4 dikali 18. 18 dari mana? Ini panjangnya ini. BC itu 18, 18, 18, 18. Kita kalikan. Setelah dikalikan adalah 72. Jadi kelilingnya adalah 72 satuan. Nah, kemudian yang ini teman-teman, hitunglah luas segitiga. Nah, luas segitiga ini yang tidak beda ya, nggak terlalu beda jauh dengan yang tadi. Dia segitiganya siku-siku, tapi dia segitiga siku-siku sama kaki. Ini 16, ini sudah 16 diketahui. Berarti ini berapa? Ini berapa? Kita cari tahu. Kalau luas ditanya luas, berarti kan setengah dikali alas kali tinggi. Jadi alas dan tinggi kita perlu tahu mana. Ini alasnya yang di bawah, kemudian tingginya yang ke atas. Kok bisa ngambil yang ini dengan ini? Kenapa? Karena alas dan tinggi itu terhubung dengan sudut 90 derajat. Jadi alas dan tinggi itu harus saling tegak lurus. Nah, sini 45 derajat. Ini 45 derajat, ini 45 derajat. Di sini 1, di sini 1, di sini akar 2. Ini perbandingannya, tolong diingat ya. Lalu yang ditanyakan ini kita lihat ini B. Ini saya misalkan B. Ya, saya misalkan B. Berarti B banding yang sudah diketahui ukurannya ada apa? Sisi miring. Berapa dia? 16. Kita tulis 16. Lalu B itu posisi di sini. Berarti perbandingannya berapa? 1. Kemudian banding akar 2. Akar 2 dari mana? 16 ini teman-teman. Ini 16. 16 ini. Sekali lagi 16 itu sisi miring. 16 itu sisi miring. Dia perbandingannya berapa? Akar 2. Maka kita tulis akar 2. Setelah itu pinggir kali pinggir. B kali akar 2 sama dengan tengah kali tengah, 16 kali 1. Jadi pinggir kali pinggir, tengah kali tengah. 16 kali 1 nanti 16, berarti B kali akar 2, B akar 2. Nah, ini dia. Lalu B sama dengan 16 per akar 2. Sekali lagi teman-teman berhati-hati. Oh, ini 16, ini ada akar 2. 16 bagi 2 jadi 8. Tidak boleh ya teman-teman ya. 16 ini bilangan biasa. Terus ini ada akarnya teman-teman, akar 2. Jadi ini berhati-hati. Nah, baik teman-teman. Tadi kita mendapatkan B-nya adalah 16 per akar 2 ya. 16 per akar 2. Sedangkan kita tahu bahwa ini ke sini tadi B. Ini kita tulis B-nya kita ganti dengan 16 akar 2. Ini ke sini 16 akar 2. Karena ini dengan ini itu sama, panjangnya sama, maka di sini juga saya tulis 16 per akar 2. Berarti alasnya adalah 16 per akar 2, tingginya juga sama, 16 per akar 2. Kok sama? Karena dia segitiga, siku-siku sama kaki. Dari mana kok bisa tahu? Ini ada tanda nih, tanda komunikasi dalam matematika. Ini ada tanda coret 2, ini coret 2, ini untuk menunjukkan bahwa sisi ini dengan sisi ini itu sama panjang. Nah, maka luas segitiga sama dengan setengah dikali alas kali tinggi. Setengah dikali alasnya berapa? 16 akar 2. Kita tulis 16 akar 2. Tingginya berapa? 16 akar 2. Kita tulis 16 akar 2. Lalu kita sederhanakan. Nah, 16 dibagi 2 dapat 8 ya teman-teman ya. 8 dikali 16. Ini 1 dengan 1 saya tidak tulis lagi. Akar 2 dikali akar 2 berapa teman-teman? Akar 4. Nah, akar 4 berapa teman-teman? Akar 4 itu 2. Nah, sekarang 16 dibagi 2
Berapa? 8. 8 kali 8 berapa? 64. Nah, jadi 64 satuan sentimeter ya harusnya. Nah, ini dia 64. Baik teman-teman, jangan lupa di like dan di subscribe. Semoga like dan subscribe Anda semua bisa berguna untuk membangun channel ini menjadi lebih baik lagi dan lebih berguna lagi bagi banyak orang. Tetap semangat dan teruslah berlatih.